Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiana dengan NIM 22N650094. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi peminjaman buku perpustakaan. Pertama-tama kita buka aplikasi database SQLite. Setelah kita buka, kita ke file database. Di sini saya sudah membuat filenya. Seperti dilihat di sini filenya sudah terlihat. Ada nomor, nama, NIM, alamat, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Di sini memiliki perbedaan tipe. Nomor jika itu angka akan menggunakan tipe integer, sedangkan jika itu huruf akan menggunakan tipe teks. Kemudian kita ke aplikasi VB-Net-nya untuk membuat program. Pertama-tama kita akan membuat modul. Di sini sudah ada modulnya. Modul ini berfungsi untuk mengimport data ke program di VB-Net. Untuk menghubungkan data-datanya, jadi kita akan menggunakan import system.data.sqlite. Di sini menggunakan modul 1, public database string data source. Di sini tertulis database _apk purpose karena nama filenya tadi menggunakan nama file yang kita buat di database SQLite tadi menggunakan apk purpose. Kemudian di sini ada public koneksi as new SQLite connection agar database-nya dan program itu saling terkoneksi. Public gear as integer, public primary as integer. Kemudian kita buat halaman loginnya untuk form 1. Kita lihat dulu halaman loginnya. Jadi begini untuk tampilan halaman loginnya atau pada form 1-nya. Ya, di sini menggunakan label, text box, button, picture box. Untuk programnya, untuk bagian kali tadi kita hanya menambahkan N, itu untuk mengembalikan jika tidak jadi untuk login. Kemudian untuk loginnya ini pada buttonnya ini kita akan memasukkan user sama dengan textbox 1 titik teks, password sama dengan textbook 2 titik teks. Di sini jika usernya sama dengan Yayat. Jadi saat kita memasukkan user, kita masukkan Yayat dan passwordnya yaitu Hendriatno. Kemudian di sini jika kita salah memasukkan user atau password akan muncul message box yaitu user atau password salah, silakan masukkan ulang. Kemudian di sini pada form 1 di sini tertulis public user string dan public pass string. Jadi seperti itu pemrograman pada form 1 atau di silahkan login. Kemudian kita lanjut di form 2 yaitu peminjaman. Pada form 2 ini tampilannya akan seperti ini. Di sini ada terdapat label, text box, combo box, data grid view, dan button. Pada form 2 ini untuk pemrogramannya kita lihat akan seperti ini. Pertama-tama kita akan menghubungkan dulu dengan data SQLite-nya dengan cara kita klik import system.data.sqlite. Untuk
Untuk itu kita masukkan dulu prosedurnya. Prosedur itu seperti tambah, lihat, batal, baca, dan subedit. Untuk subtambah itu dia pertama menggunakan dim SQL async sama dengan insert into apk purpose. Apk purpose ini adalah nama file pada data SQLite-nya tadi. Dalam kurung nama, NIM, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain itu adalah data-data yang ada di SQLite tadi. Kemudian kita tambahkan values dalam kurung add nama, add NIM, add alamat, dan seterusnya. Selanjutnya kita masukkan dim tambah asnew SQLite command SQLite koneksi. Untuk itu kita masukkan koneksi titik append tambah titik parameters add with value. Di sini kita masukkan dalam kurung tanda petik add nama tanda petik koma textbox 1 titik teks dan seterusnya. Di sini pada add nama ini berfungsi agar saat kita masukkan pada textbox 1 akan masuk pada bagian nama. Begitupun juga pada textbox 2 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan lagi di bawahnya tambah titik execute non query dalam kurung. Kemudian koneksi titik close untuk menutup program pada bagian tambah ini. Kemudian di sub lihat kita hanya masukkan form utama titik label 26 titik teks sama dengan textbox 1 titik teks. Pada sub batal kita masukkan textbox 1 titik teks sama dengan tanda petik. Di sini kita akan masukkan semua dari sini, dari textbox 1, textbox 2, textbox 3, combo box 1, textbox 5, 6, 7, dan 8. Karena di sini sampai textbox 8 dan di sini terdapat combo box. Selanjutnya kita ke sub baca. Di sini tertulis dim SQL async sama dengan tanda petik select tanda bintang from apk purpose. Ini agar bisa menselect dari database apk purpose yang kita buat. Kemudian kita masukkan dim adapter asnew SQLite data adapter dalam kurung SQL, koneksi. Kemudian dim data asnew dataset. Kita masukkan lagi koneksi titik append dalam kurung tutup kurung. Kemudian adapter titik fill dalam kurung data tanda petik apk purpose tanda petik tutup kurung. Kemudian kita masukkan data grid view-nya. Ini tadi itu yang ini. Data grid view itu adalah yang ini. Kemudian kita masukkan di sini data grid view titik data store sama dengan data titik taggers apk purpose. Kemudian kita ketik koneksi titik close. Kita untuk menutup pada bagian baca ini. Kemudian kita masukkan subedit. Subeditnya ini kita masukkan di MySQL async sama dengan tanda petik update apk purpose set nama dalam kurung add nama name alamat sama dengan add alamat, agama, dan seterusnya. Pada bagian akhir ini kita akan masukkan where no sama dengan add primary. Where no ini adalah bagian dari database. Seperti kita lihat di sini ada no, itu termasuk bagian dari database yang kita buat tadi. Kemudian di sini kita masukkan lagi dim edit asnew SQLite command SQL, koneksi titik append
dalam kurung, kemudian di sini kita masukkan edit titik parameters titik add with value dalam kurung add nama koma textbox titik text. Ini agar saat kita masukkan atau kita mengedit pada bagian textbox 1 yang teredit adalah bagian nama. Begitu juga pada textbox 2 atau textbox 3 dan seterusnya. Kemudian kita pada bagian akhir programnya ini kita tulis koneksi titik close itu untuk menutup program pada subedit ini. Kemudian kita lanjut ke subhapus. Pada subhapus ini kita masukkan div SQL string sama dengan tanda petik delete from apk purpose where no sama dengan add primary. Kemudian kita masukkan lagi dim hapus async skillite command SQL koneksi SQL, koneksi dim d as integer. D itu di sini kita jadikan disama dengan data grid view 1 current row titik index koneksi titik open. Kemudian di sini kita masukkan hapus titik parameter add with value add primary data grid view items 0,d value. Kemudian di sini hapus titik execute non query dan koneksi titik close. Kemudian pada button 1 ini pada bagian cetak kita hanya masukkan programnya tambah tutup kurung buka kurung tutup kurung, baca buka kurung tutup kurung, dan batal buka kurung tutup kurung. Karena tadi pada bagian awal tadi kita sudah masukkan prosedurnya seperti ini, tambah, subtambahnya, sublihatnya, subbatal, subbaca, dan subedit. Tapi pada button 1 ini hanya menggunakan 3 sub, yaitu subtambah, baca, dan subbatal. Kemudian pada button 2 atau hapus, dia menggunakan subhapus, subbaca, dan subbatal. Sedangkan button 4-nya atau button editnya dia menggunakan edit, subedit, subbaca, subbatal. Dan button 3-nya, button 3 atau button lihatnya, dia menggunakan if else dan menggunakan or. Jadi sini kita masukkan if textbox 1 titik text sama dengan tanda petik or textbox 2 titik text or textbox 3 titik text dan seterusnya. Dan terakhir kita masukkan then. Kemudian kita masukkan message box-nya. Jadi jika tidak sesuai dengan jika kita belum mengisi datanya, maka akan muncul message box-nya, silakan isi data terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan else, kita masukkan lihat kurung buka kurung forum utama titik how. Kemudian kita end if kan. Kemudian di sini kita masukkan grid sama dengan data grid view 1 titik current row titik index. Kemudian primary sama dengan data grid view 1 titik item dalam kurung 0, grid tutup kurung titik value. Kemudian textbox 1 titik text sama dengan data grid view 1 titik item dalam kurung 1, grid titik value. Kemudian yang lainnya juga seperti itu. Pada bagian combo box juga kita masukkan combo box titik text sama dengan data grid view 1 titik item dalam kurung 5, grid tutup kurung titik value. Kemudian yang lainnya juga textbox 5 titik text sama dengan data grid view 1 titik item dalam kurung 6, grid titik value. Kemudian yang lainnya juga mengikut seperti itu.
Pada program ini berfungsi agar saat kita memasukkan pada teks box 1, maka nanti data yang kita masukkan pada teks box 1 itu akan muncul pada data grid view item 1. Misalnya kita masukkan teks box 2, kita masukkan kata pada teks box 2, kemudian nanti pada teks box 2 itu akan muncul pada data grid view 1 item 2, seperti itu. Kemudian pada peminjaman, kemudian di sini kita tinggal masukkan baca dalam kurung tutup kurung. Kemudian kita masuk pada form utama. Kita buat form utama. Jadi pada tampilan pada form utama itu seperti ini. Di sini kita menggunakan label button 1, button 2, dan picture box. Di sini kita sudah masukkan nama seperti ini. Kemudian di sini juga ada catatan. Untuk masuk pemrogramannya kita klik form utama ini 2 kali. Kemudian kita akan masukkan di sini tertulis mi.width sama dengan 320. Di sini itu berfungsi sebagai ukuran untuk formnya. Kemudian pada button satunya itu yang bagian next, di sini tertulis mi.width sama dengan 740, button 1 titik visible sama dengan false. Di sini berfungsi agar form satunya itu memanjang ke kanan, dan saat kita lanjut button satunya itu tidak akan terlihat. Lanjut pada button 2 itu dia exit. Di sini kita masukkan peminjam titik show agar peminjam itu akan masuk, sedangkan di sini kita tulis mi.hide di sini agar kita menyembunyikan form utamanya saat kita klik next button 2 atau next itu, maka form peminjam itu akan muncul, sedangkan bagian form utama itu akan hilang atau tersembunyi. Jadi kita akan coba merunning-nya. Pertama kita masukkan user Yayat. Kemudian kita coba salah masukkan passwordnya, maka nanti akan ada muncul pemberitahuan seperti ini. User atau password salah, silakan masukkan ulang. Kita klik OK. Kemudian kita masukkan password yang benar, Henry Yatno. Kemudian kita login. Ternyata ada kesalahan passwordnya. Di sini harusnya tidak memiliki spasi. Kemudian kita login. Seperti ini tadi kemudian kita hapus. Kita masukkan nama Rubiana, NIM 22650094, alamat Lorong Asrama, agama Islam, jenis kelamin perempuan, nama buku kita masukkan, kode bukunya kita masukkan juga, tanggal peminjaman kita masukkan, tanggal pengembalian juga kita masukkan. Kemudian kita klik cetak, maka akan terisi data-data yang kita masukkan tadi pada grid view-nya. Kemudian kita klik ini, kemudian kita coba klik lihat. Maka akan muncul seperti ini, nama Rubiana, NIM, akan muncul data-data yang telah kita isi tadi. Kemudian kita coba klik next. Nah, maka akan muncul catatannya tadi pada
form yang kita telah buat tadi. Kemudian di sini ada catatannya. Kemudian kita coba klik exit. Jadi seperti itulah program peminjaman buku perpustakaan kelompok kami untuk tugas besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.